Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deviani Solihah Dan saya Nadia Maharani. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasi kontrol panel Agenti pada Debian 9.7. Jadi, kontrol panel hosting ini adalah program software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang ada di web hosting. Maka, dengan adanya kontrol panel hosting ini, pemilik website dan penyedia web hosting dapat melakukan pengaturan untuk segala aktivitas yang terkait dengan domain, website, dan web hosting. Agenti merupakan open source tools yang berfungsi sebagai sistem manajemen kontrol panel berbasis web untuk mengelola dan monitoring server berbasis Linux yang berlisensi open source. Agenti bisa digunakan untuk konfigurasi sekaligus monitoring software dan service pada server berbasis Linux, seperti Apache, Cron, File System Management, Firewall, FTP, Squid Proxy, dan lainnya yang bisa digunakan dan dimanfaatkan. Nah, ini merupakan topologi yang kami gunakan. Di sini ada Windows Client 10 menggunakan IP 192.168.1.35/24 dengan switch dan internet yaitu dengan network 192.168.1.0/24 dan menggunakan server dengan IP 192.168.1.34/24. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi VirtualBox. Di sini pada Windows Client 10 saya menggunakan network adapter 1 yaitu yaitu bridge adapter. Kemudian untuk mesin Debian-nya yaitu menggunakan network adapter 1 juga yaitu bridge adapter. Selanjutnya kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita buka aplikasi putih. Langkah pertama, lakukan setting IP address yang dimana interface NPOS 3 tersambung ke internet dengan IP yang sama dalam jaringan WiFi yang kita gunakan. Cara melihatnya dengan menggunakan perintah cat /etc/network /interface. Enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa NPOS 3 ini menggunakan statik dengan IP address 192.168.1.34/24 dengan IP gateway 192.168.1.1 dan IP DNS-nya yaitu 192.168.1.1. Selanjutnya, kita tambahkan repositori lokalnya dengan mengedit file sources.list-nya. Nah, karena saya sudah mengeditnya, di sini kita dapat melakukan pengecekannya dengan menggunakan perintah cat /etc/apt/sources.list. Enter. Dan bisa dilihat di sini bahwa saya menggunakan repositori kebo.pens.ac.id. Nah, setelah itu kita tambahkan repo Agenti terlebih dahulu dengan menggunakan perintah wget http://repo.agenti.org/debian/k spasi min o kemudian min spasi lagi. Oke, habis itu apt min k spasi add min, kemudian enter. Nah, ini kita tunggu saja. Oke, kemudian
kita tambahkan repositori agenti pada /etc/apt/sources.list dengan menggunakan perintah echo tanda kutip d spasi http://repo.agenti.org/debian spasi main, kemudian main debian tanda kutip 2 setelah itu t kemudian min a, kemudian /etc/apt/sources.list, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita install https dengan menggunakan perintah apt install min-y spasi apt min transport min https. Sorry, ini kita nggak kasih spasi https. Kemudian enter. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, kita lakukan update repositori lokal yang sebelumnya telah ditambahkan dengan menggunakan perintah apt update. Enter. Kita tunggu hingga update-nya ini selesai. Dan akan terlihat di sini ada dua repositorinya, yaitu kebo.pens.ac.id dan repo.agenti. Nah, setelah itu kita install paket agenti dengan menggunakan perintah apt install agenti. Bentar. Ini kita ketikkan y, kemudian enter. Setelah itu tunggu hingga proses install paket agenti ini selesai. Nah, jika semua paket sudah terinstall, maka akan muncul sertifikat key dengan default portnya yaitu 8000 dan default username root serta default passwordnya yaitu admin. Selanjutnya, merubah akses kontrol pada transport.py dengan menggunakan perintah nano /usr/share /py share /socketio typo transport.py. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, di sini kita edit pada angka 3600-nya. Kita tambahkan tanda kutip. Tanda kutip sama yang belakangnya kita tambahin tanda kutip juga. Setelah itu Ctrl X, Y, enter. Nah, selanjutnya kita lakukan perubahan akses kontrol pada handler.py dengan menggunakan perintah nano usr/share/pyshare/socketio/ nah di sini kita ganti jadi handler.py. Enter. Kita tambahkan juga pada angka 3600-nya. Nah, di sini kita edit. Kita tambahkan tanda kutip 2. Di belakangnya juga kita tambahkan.
Setelah itu Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah agentinya ini sudah running atau belum dengan menggunakan perintah service agenti status. Enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa statusnya yaitu sudah running. Kemudian kita kontrol C. Setelah itu kita restart agentinya dengan menggunakan perintah service agenti restart. Enter. Selanjutnya yaitu pengujian pada klien. Kita buka kliennya dulu. Setelah itu kita buka web browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Lalu masukkan alamatnya yaitu https://, masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.34, kemudian .2, lalu masukkan portnya yaitu 8000, kemudian enter. Selanjutnya kita klik advance. Selanjutnya kita klik kita scroll dulu ke bawah. Nah, ini kita klik di sini untuk mengakses agentinya. Kemudian akan muncul tampilan login agenti. Nah, di sini kita isikan username dan password yang sudah diberikan sebelumnya, yang dimana semua user dan passwordnya ini masih memakai default. Berarti username-nya yaitu root, kemudian passwordnya yaitu admin. Kita login. Nah, tampilan dashboard awal selesai kita login yaitu seperti ini. Selanjutnya pada tampilan dashboard ini kita dapat mengklik AC Power yang berfungsi untuk suspend, hibernate, reboot, dan juga power off dengan berbasis GUI. Kemudian pada sebelah kanan, nah di sini, ini kita bisa menambahkan widget sesuai dengan yang diinginkan. Sini saya akan mencoba untuk menambahkan immediate traffic. Setelah itu tambahkan device yang terhubung ke internet yaitu nPost 3. Oke. Kemudian kita dapat melihat traffic berdasarkan interface yang kita daftarkan. Dalam hal ini interface nPost 3 yang dimana uploadnya yaitu 675.7 bit dengan downloadnya yaitu 183.4 bit. Selanjutnya pada tab configure, kita dapat merubah bahasa. Di sini bahasanya saya ubah menjadi ini. Kemudian kita juga dapat memasukkan IP hostnya. Kita tambahkan yaitu 192. .34. Setelah itu jangan lupa kita save. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil untuk menyimpannya. Kemudian di sini untuk tugasnya itu yang pertama kita membuat tutorial tentang kontrol panel agenti, di mana IP address yang kita gunakan sesuai dengan nama. Kemudian kita rubah default username dan password agenti. Tugas yang kedua yaitu kita merubah port default menjadi nomor absen. Yang tugas ketiga adalah menambahkan plugin engines dan Samba dan
tambahkan bentuk outputnya sesuai dengan halaman web kita. Kita ke tugas yang pertama. Langkah pertama, kita klik pada tab Configure, kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita tambahkan user dan password. Add. Di sini username-nya kita menggunakan kelompok 5. Dan untuk passwordnya kita menggunakan agentic. Jangan lupa untuk di-save. Setelah itu kita logout terlebih dahulu user default-nya. Di sini kita login dengan user yang telah kita buat sebelumnya, dengan user kelompok 5 dengan password yaitu agentic. Kita klik login. Setelah itu akan muncul tampilan bahwa user tersebut belum bisa kita akses menggunakan plugin. Kemudian kita logout. Di sini kita login menggunakan default login terlebih dahulu, yaitu root, dengan passwordnya yaitu admin. Kita klik login. Lalu di sini kita tambahkan akses dari user tersebut. Kita klik pada tab Configure, kita scroll, kemudian double klik pada akunnya. Nah, di sini kita checklist. Nah, setelah itu jangan lupa untuk di-save. Kemudian kita logout kembali. Kemudian kita login kembali menggunakan kelompok 5 dengan password agentic. Login. Dan dapat kita lihat di sini jika kita telah berhasil mengakses plugin tersebut. Di sini kita lakukan tugas yang kedua, yaitu merubah port default. Langkah pertama, kita klik pada tab Configure. Setelah itu pada bagian General, kita ganti portnya menjadi 9240. Jangan lupa untuk di-save. Setelah itu, kita restart pada putih dan menggunakan perintah service agentic restart. Kemudian kita buka kembali pada klien ya. Nah, di sini akan reconnecting, kita tunggu aja dulu. Di sini kita login kembali dengan username root dengan password yaitu admin. Kita klik login. Kemudian akan muncul tampilan seperti biasa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita telah berhasil mengganti portnya, yaitu menjadi 9240 yang merupakan absen dari kami. Setelah
Selanjutnya, untuk tugas yang ketiga di sini, kita menambahkan plugin NGX. Kita klik pada bagian plugins. Kita scroll untuk mencari NGX. Kemudian di sini kita install. Kemudian kita ketikkan Y, enter. Nah, setelah ini kita tunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Nah, setelah itu kita lakukan restart pada putih dengan menggunakan perintah service agenti restart. Enter. Kemudian kita kembali lagi ke Windows Client. Nah, maka di sini akan reconnecting. Selanjutnya login kembali dengan username dan password defaultnya, yaitu admin. Kita klik login. Dan dapat kita lihat kita ke bagian softwarenya dulu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di bagian softwarenya ini sudah ada NGINX. Setelah itu kita lakukan setting pada Windows Client ya. Kita ke Open Network and Internet Settings. Kemudian change adapter option. Kita ke properties. Sini kita setting ke IPv4-nya. Kemudian di sini kita akan setting pada DNS servernya yang mengarah ke IP address yang kita gunakan, yaitu 192.168. Sorry. Oke. Kemudian kita klik OK. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita buka web browser lagi. Lalu di sini kita coba akses NGINX-nya dengan kita ketikkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.34. Enter. Dan dapat dilihat di sini jika kita telah berhasil mengakses NGINX-nya. Selanjutnya saya akan melakukan perubahan pada dalam NGINX ini. Kita masuk ke putih. Kemudian kita ke masukkan perintah cd /var /www. Selanjutnya kita edit pada bagian nano index. Sorry. Di sini saya akan mengganti pada bagian title menjadi welcome to NGINX kelompok 5. Kemudian pada bagian bodinya, di sini saya sudah menulis di notepad biar lebih mempercepat.
Setelah itu, jika sudah, kita kontrol X, Y, Enter. Setelah itu kita lakukan restart pada paket Unix dan Agenti agar konfigurasi yang sebelumnya ini dapat tersimpan dengan menggunakan perintah /etc /init.d /restart. Bentar. Kemudian kita restart agentinya juga dengan menggunakan perintah service agenti restart. Nah, jika sudah, kita lakukan akses kembali pada Windows Client. Di sini kita refresh saja. Bisa dilihat bahwa pengeditan yang kita lakukan pada Nginx ini sudah berhasil dilakukan. Setelah itu, kita lakukan restart pada putih dengan menggunakan perintah service agenti restart. Selanjutnya kita masuk lagi ke klien. Nah, di sini dia akan reconnecting. Kita tunggu aja. Selanjutnya, kita login kembali dengan username dan password default, yaitu root, dan juga passwordnya adalah admin. Kita login. Kita lihat pada bagian software. Oke, sebentar. Nah, bisa dilihat pada bagian software sudah ada Samba. Selanjutnya kita buat folder pada Samba. Kemudian kita klik share di sini. Ini kita add. Sorry. Nah, ini kita isikan namanya. Untuk namanya saya menggunakan Home, kelompok, user. Sorry, untuk namanya saya menggunakan user Kelompok 5. kelompok 5. Dan untuk path-nya, kita menggunakan home / kelompok 5. Jika sudah kita save, kemudian kita klik start. Kemudian kita klik start. Nah, selanjutnya kita coba akses Sambanya dengan buka Windows R. Kemudian di sini kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.1.1.34. Oke. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka Samba server yang telah dibuat tadi itu user kelompok 5 sudah berhasil dibuat. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.